Haleluya, saudara-saudara. Saya mengajak dan menyerukan semua apologet dan para penginjil di Indonesia agar tetap hati-hati dan waspada menyampaikan seruan. Walau diakui bahwa kalau dibandingkan terutama Islam dan Kristen itu, kalau ditanya mana yang baik, orang Kristenkah atau orang Islam? Atau kalau ditanya manakah yang lebih bagus, Islam atau Kristen? Tentu mereka akan menjawab dengan hati-hati atau menjawab dengan muka malu. Oh, Islamlah yang paling baik. Terutama jangan berdebat di medsos ataupun di live di TikTok, karena sudah banyak korban dari bermain di TikTok ataupun di YouTube. Itu telah banyak korban dan selalu kaum minoritas yang kenal yang tersangka dan tersandung. Sebab kalau penista agama dari kaum minoritas, maka sudah pasti dia akan mengalami kesedihan yang luar biasa, karena seorang yang ditangkap polisi karena pasal penistaan agama, dia sudah terhukum dengan sendirinya, dikucilkan, dibully habis ketika masih di lingkungan itu. Bahkan hartanya bisa dirampas oleh orang sekampung. Begitulah ketidakadilan hukum di Indonesia. Apalagi orang murtad masuk Kristen, otomatis tidak mendapat warisan, tidak diakui anak dan keluarga, bahkan dicoret dari susunan keluarga dan marga atau apalah, saudara-saudara. Begitu bencinya dengan kekristenan ini, dan ini akan tumbuh terus. Beda dengan yang sudah berhasil berada di luar jangkauan kepolisian Indonesia seperti saya. Mereka sudah tidak bisa lagi menangkap saya dengan suatu alasan apapun. Kenapa? Karena antara hukum di Indonesia dengan hukum di luar negeri itu jauh beda. Kemudian jika pasal penistaan agama mengenai Anda, kena pada Anda maksud saya, maka semua mata tertuju dengan sinis dan selidik curiga terus kepada Anda, dan Anda akan dimusuhi oleh semua orang sekitar rumah dan lingkungan itu. Anda bisa diusir dari kampung itu. Inilah beratnya menyandang status dugaan penistaan agama. Nah, ketika saya kunjungi kampung halaman saya di tahun 2015 sebelum saya ditangkap, itu datang kepala desa, ketua Muhammadiyah, polisi, bahkan 3 polisi datang mengusir saya dari kampung itu. Padahal itu rumah saya, kampung saya, warisan orang tua saya. Tapi begitu ketidakadilan dan kebencian mereka terhadap kekristenan. Tetapi saya juga merasa bahwa berkat kegigihan saya di dalam mempertahankan iman, bahkan bukan sekedar mempertahankan iman, saya serang balik. Dan serangan saya itu serangan mendadak dan pukulan kena ulu hati di Islam itu sendiri, sehingga mereka tidak bisa menjawab apa-apa, jatuh keok mereka. Dan itu 2017 saya ditangkap. Mereka dari sejak 2006 sampai saya masuk penjara 2017,
Saya menulis buku-buku, saya seminar, saya khutbah di mana-mana, bahkan bukan di Indonesia saja, saya keliling ke luar negeri. Mereka tetap tidak bisa menjawab apa yang saya nyatakan itu, kecuali geram dan marah, mata melotot, mata merah, kebencian terhadap Saifuddin Ibrahim. Dan itu saya memang sengaja menciptakan kebencian itu ditujukan kepada diri saya. Jangan sampai ditujukan kepada kekristenan, karena ini ulah yang harus saya ciptakan. Selama hidup saya, sisa-sisa waktu hidup saya curahkan semua pemikiran, perhatian saya untuk mempermalukan keyakinan yang memang tidak waras. Orang-orang yang hidup di dalamnya itu nggak waras. Saya inginkan saudara-saudara agar bukan berhenti, ya waspada terhadap permainan mereka. Karena ketika anak Batak itu lagi live dengan si Yusuf PA itu, Yusuf PI, hati-hati dengan Yusuf PI ini manusia paling licik, kancil, manusia kecil tapi memang mental kancilnya pintar, bersilat lidah untuk memancing emosi Anda dan memancing kita semua. Makanya saya tidak mau debat dengan hanya memancing emosi kayak begitu. Saya tetap main YouTube ataupun Uniriva seperti ini, saudara-saudara. Uniriva itu ngeri sekali kata-katanya dan mempermainkan itu sadis sekali si Uniriva ini. Tidur, telinga kita tertidur, mulut kita tertidur, bahkan pikiran kita tertidur. Hai. Gimana sih? Hai, kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang taat, bukan dengan cara menghina agama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan bagi kita semua, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina, mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi kita nggak boleh sama sekali menghina agama lain. Meskipun ada ustadz juga yang membela kekristenan seperti Ustadz Abdurrahman ini, hukum tidak akan berpihak kepada minoritas, berpihak kepada kita ini dengan adil. Misalnya KC dalam kaitannya menangkap KC dulu itu bagaimana menjatuhkan KC 10 tahun penjara, dituntut 10 tahun, divonis 10 tahun. Ini kan hukum macam apa ini? Mau bikin nakut-nakutin orang Kristen agar tidak berbicara masalah iman kami. Orang Kristen lah yang paling banyak dihina dan diejek. Kami ini, saya terutama, hanya mempertahankan diri. Pertama, bertahan dari ejekan, hinaan Quran, kitab suci itu sendiri dan nabinya. Nah sekarang ditambah lagi oleh pengikutnya, oleh sejarah penyebarannya, dan bagaimana penindasan dan penghinaan berjalan terus menerus. Begitu ganasnya muslim itu dan ajarannya. Kenapa? Karena boleh menggunakan senjata tajam untuk menghilangkan nyawa orang yang tidak mau pindah kepada keyakinan ini. Sementara ajaran-ajaran dalam kitab suci itu berbagai macam topik, juga hadis-hadisnya itu adalah penghinaan yang tidak pernah terbalaskan. Nah seperti Uniriva, seperti tadi. Ampun, bagaimana dia menghina dengan berlenggak-lenggok seperti itu Uniriva. Sayang sekali.
dalam perdebatan, bukan perdebatan, kalau dengan saya nggak, Unirifa nggak bisa berdebat dengan saya karena saya selalu mengarahkan saya mencintai Unirifa. Udahlah kita menikah saja, saya bilang begitu sama Unirifa. Udah kamu datang ke Amerika, sama-sama kita hidup di Amerika sini. Nggak usahlah menghina ini dan itu. Nggak usah, datang aja ke Amerika ini. Saya bilang begitu. Sehingga dia nggak bisa berdebat dengan saya. Karena saya arahkan pikiran dia kepada hal yang lain, ataupun saya tertawa, atau penghinaan Unirifa ini luar biasa, saudara-saudara. Tetapi sudah dilaporkan, tidak ditangkap, tidak digubris oleh polisi Indonesia ini, saudara-saudara. Wah, mengenaskan. Mengenaskan sekali bagaimana mereka menghina. Zuma itu juga manusia narsis yang luar biasa, penghinaan dan mengejek kekristenan ini. Dan begitu bencinya dengan saya. Dia diskusi bagaimana membawa saya kembali ke Indonesia, supaya Saifuddin Ibrahim dibawa kembali apapun caranya. Kita berusaha dan memancing dia agar datang ke Indonesia. Zuma tahu nomor HP saya. Dia masuk, dia ingin baik dengan saya. Ya nggak bisa. Kamu sangat menista. Nah, karena penistaan saya ini bukan penistaan, karena bukti-bukti, hadis-hadis, ayat-ayat yang saya tunjukkan, yang saya pakaikan untuk mengungkapkan kesalahan logika Quran dan logika Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kehidupan sosial, saya balikan semuanya. Mereka nggak bisa berbicara apa saja, diam. Lalu mereka ingin membalasnya. Ya nggak bisa. Kalian itu tanpa alasan melecehkan dan menghina kekristenan. Jadi begitu, saudara-saudara. Oleh karena itu saya meminta bagaimana kita semua hati-hati loh, agar memilih kalimat dan kata-kata. Apalagi kalau ditantang oleh si Unirifa, oleh Zuma di TikTok. Jangan mau. Menghindar saja. Kalau Anda tidak bisa hati-hati dan menjaga lidah bibirmu itu, atau cara berbicara, memindahkan kata-kata dan kalimat. Misalnya, jangan menyebut nama nabi mereka, jangan menyebutkan nama kitab sucinya, ayatnya di mana, atau sebutkan kalau memang sudah bacakan hadisnya, suruh bacakan dia ayat Qur'annya, dan jangan memberikan penjelasan apa-apa kecuali mempertanyakan. Misalnya mereka akan memotong jari-jarinya. Ini bagaimana pandangan Anda itu? Bagaimana menghilangkan nyawa menurut ayat ini? Tanyakan saja dianya itu. Nah, kalau kita KKR besar atau apa, nggak usah lagi ini. Karena bagaimana mereka mempermainkan dan memviralkan ucapan, misalnya hampir saja kena pendeta Gilbert itu. Kalau nggak datang kepada Yusuf Kala, habis sudah itu. Jadi kunjungan Gilbert ke Yusuf Kala itu untuk meredam itu. Karena hampir saja ditangkap itu. Dan kalau sudah ditangkap polisi, urusannya yang penting tangkap dulu. Untung cerdik itu Gilbert.
sehingga tidak bisa diviralkan lagi. Nah kalau saya lu mau viral kayak apa, diviralin aja. Karena ucapan-ucapan saya ya nggak bisa kalian tangkap saya lagi. Itu masalahnya. Jadi saya minta kepada saudara-saudara agar keadilan ini jangan dipermainkan oleh mereka. Karena tidak ada keadilan bagi kita. Lanjut lagi videonya tadi. menghina Tuhan agama lain, menghina cara beribadah agama lain terhadap Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, ini peringatan dari Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, Al-An'am ayat 108. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Menjadi muslim yang benar. Sebelum Jadi kasihan dong, Muhammad baru keluar dari gua langsung dijadikan nabi. Tetapi lebih sakit omongan Uni Rifa daripada kata-kata saya. Ingat baik-baik Uni Rifa, jadi Uni Rifa meminta saya agar berhenti dari menghujat nabinya. Anaknya Kiai Ustadz Saddam Hussein itu pintar, cerdas, kata Uni Rifa kepada saya. Jangan begitu dong. Bagaimana jangan begitu, kamu sendiri ini bekas jejak digital omongan kamu di medsos itu tetap aja ketahuan. Nggak bisa, saya juga nggak bisa menghindar. Dan saya mengakui semua apa ya, tetapi saya membacakan dan membahas dengan benar seluruh kelakuan nabimu itu. Kasihan dong Aisyah, umur baru 6 tahun. Lalu dikawinin 9 tahun. Kamu tahu nggak Uni Rifa, ketika Muhammad datang kepada Aisyah untuk menjenguknya, dia menaruh kemaluannya di atas paha Aisyah dan berlendirlah pahanya Aisyah. Apa kamu nggak sakit begitu kalau saya ngomong seperti itu? Itu hadisnya ada. Dan perkawinan Muhammad dengan Aisyah itu mutawatir. Hadis yang viral, seluruh ahli hadis, seluruh perawi, sanadnya lengkap semua. Nah sekarang mereka mau melarikan diri. Oh mana datanya. Kalau saya nggak perlu ngomong data lagi karena hadisnya ada. Kalian meminta datanya, ada semua, lengkap. Kita basic data. Nggak usah data lagi. Tetapi kamu terus menghina seperti itu. Kamu ulang-ulang lagi. Ya? Wah, sudah lama satu video ini. Terima kasih saudara-saudara. Hati-hati kepada apologet untuk berbicara dengan muslim. Karena sudah banyak korban ini, biar kami saja yang ngomong dari luar negeri. Edis TV, saya, Sofiatul, itu yang sudah jelas. Kalaupun ada siapa yang ada di Belanda sana, Paul Zang, boleh juga itu Paul Zang. Cukuplah itu semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.